Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengolah data hasil penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Biasanya aplikasi SPSS ini dipelajari pada mata kuliah perancangan percobaan atau RANCOP dan digunakan untuk mengolah data hasil penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, kali ini saya akan membahas tutorial SPSS untuk mengolah data hasil penelitian dengan rancangan acak kelompok atau RAK faktor tunggal. Di sini kita membutuhkan dua aplikasi utama, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel 2013 dan aplikasi IBM SPSS Statistik 24. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke Excel. Di Excel sudah tersedia data hasil pengamatan diameter tudung maksimal jamur tiram. Di sini datanya masih berbentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita olah menggunakan SPSS, kita ubah terlebih dahulu datanya ke dalam bentuk yang nantinya akan dimasukkan ke SPSS. Caranya kita membuat dokumen Excel baru dengan tekan Ctrl+M. Kemudian kita lihat di sini ada 10 perlakuan A sampai J dan ada 3 ulangan atau 3 kelompok. Maka kita buat di sini perlakuan, ulangan, dan data. Kita sesuaikan. Kita tulis di sini perlakuan A sebanyak 3 kali, kemudian perlakuan B, dan seterusnya sampai perlakuan J. Nah, di sini semua perlakuan sudah terinput, kemudian kita masukkan ulangannya. Perlakuan A ulangan 1, 2, 3. Perlakuan B juga 1, 2, 3. Perlakuan C juga ulangan 1, 2, 3. Dan seterusnya sampai perlakuan J. Semua perlakuan dan ulangan sudah diinput. Kemudian kita memasukkan datanya. Yang pertama, data perlakuan A ulangan 1, 2, 3. Kita lihat datanya di tabel distribusi frekuensi. Perlakuan A ulangan 1, 2, 3. Kita blok. Kemudian kita copy dengan menekan Ctrl+C. Kita paste di sini dengan cara klik kanan. Kemudian paste transpose. Nah, untuk perlakuan B juga sama. Kita masuk ke tabel distribusi frekuensi perlakuan B ulangan 1, 2, 3. Kita blok. Kemudian kita copy, tekan Ctrl+C. Kemudian kita paste dengan cara klik kanan. Pilih paste transpose. Begitu juga dengan perlakuan C hingga perlakuan J. Caranya sama. Yang terakhir perlakuan J. Nah, semua data sudah dimasukkan, kemudian kita buat tabel. Semua data diblok. Kemudian kita beri border. Pilih all border. Nah, kita kembali ke data tabel distribusi frekuensi. Di sini kita isi terlebih dahulu total perlakuan dan rata-rata.
menggunakan rumus sum. Kemudian rata-rata kita isi menggunakan rumus average. Total kelompok juga kita isi menggunakan rumus sum. Kemudian rata-rata kelompok menggunakan average. Setelah ini, di sini kita sudah memperoleh rata-ratanya yang nantinya akan muncul pada uji lanjut. Kemudian kita langsung masuk ke SPSS. Ini tampilan untuk data view-nya. Pertama kita masuk ke variable view. Kita isi di sini perlakuan, kemudian ulangan dan data. Pada perlakuan, type-nya kita ganti dengan string. Kemudian untuk ulangan desimalnya kita bikin 0. Setelah itu kita masuk ke data view. Di sini sudah masuk perlakuan, ulangan, dan data. Sekarang kita copy paste data dari Excel yang berbentuk seperti ini, data olah SPSS. Kita copy dari perlakuan A hingga perlakuan J. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Kursornya letakkan sini, kemudian kita paste. Nah, datanya sudah masuk ke dalam SPSS. Kemudian kita masuk ke analyze, pilih general linear model, pilih univariate. Untuk dependent variabelnya kita isi menggunakan data. Masukkan. Perlakuan kita masukkan ke fix factor. Untuk modelnya kita pilih custom, kemudian perlakuannya kita masukkan, continue. Selanjutnya ada plots. Perlakuan kita masukkan ke horizontal axis, add, continue. Post hoc atau uji lanjutnya ini perlakuan post hoc test for perlakuannya yang diuji lanjut kita menggunakan DMRT atau Duncan. Continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini sudah muncul hasilnya. Ini data hasil uji lanjutnya. Di sini ada subset 1 dan 2, dimana subset 2 ini yang bagus ya hasilnya. Ini ada bentuk grafik. Biasanya di skripsi data yang dimasukkan adalah data hasil uji lanjutnya. Oleh karena itu kita copy tabel ini, kemudian kita paste di Excel. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini 2 digit di belakang koma datanya dengan cara di blok, kemudian klik kanan, format cell, number, decimal place-nya kita bikin 2. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita urutkan perlakuannya dari A sampai J. Kita copy supaya lebih cepat. Kita paste.
Untuk nilainya, rata-rata yang di sini apakah sama dengan rata-rata yang dihitung di Excel? Kita lihat yang pertama perlakuan A, rata-ratanya 10,93 sama ya. Kemudian perlakuan B 10,76 sama, perlakuan C 11,75 sama, perlakuan G 13,78 sama, dan perlakuan J 13,05 sama. Setelah itu kita masukkan rata-ratanya di sebelah sini. Kita input satu persatu. Yang A 10,93, B 10,76, C 11,75, dan seterusnya diisi sampai perlakuan J. Nah, selanjutnya kita masukkan hurufnya. Di sini yang A, perlakuan A. Di sini subset 1 dan 2-nya kita ganti. Di sini subset 2 adalah hasil perlakuan yang terbaik. Kita menggunakan huruf A. Kemudian subset 1 ini huruf B. Untuk perlakuan A di sini ada 2, berarti hurufnya adalah AB. Untuk perlakuan D di sini hanya huruf B. Untuk perlakuan H di sini huruf A. Kita beri border supaya lebih rapi. Selesai. Cara membacanya adalah bahwa perlakuan H berbeda nyata dengan perlakuan D dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, karena di sini yang lainnya adalah AB, jadi perlakuan H hanya berbeda nyata dengan perlakuan D. Sekian pembahasan mengenai cara pengolahan data hasil penelitian menggunakan SPSS, RAK faktor tunggal, dan uji lanjut Duncan atau DMRT. Terima kasih.